어떤 거 어떤 걸레세나 大丈夫。として君を守れるぐらいの。だら僕が。Yo pada kabare, teng mriki admin pada ngelanjutaken anime Tonic Kaku Kawaii episode 9 sampai 10 yang menceritakan tentang perjalanan camping sekeluarga NASA, dan yang pasti ceritanya dibalut dengan komedi romansnya. Nah, gimana kepo dengan alur ceritanya? Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, subscribe dan like biar admin tahu anime yang kalian suka. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 9. Di awal cerita, kita diperlihatkan kejadian di masa lalu. Di situ ada seorang anak kecil yang bingung pergi kemana. Lalu anak kecil itu bertemu dengan seorang wanita yang memberikannya sebuah makanan ohagi. Dan itu adalah nenek yang menyelamatkan Tsukasa. Beralih ke mereka berdua. Di situ Tsukasa bingung dengan remote-nya, sehingga ia menyuruh suaminya untuk membenarkan remote-nya nih. Nah, karena NASA orangnya multitasking, sehingga ia pun bisa membenarkannya hanya dengan memutar baterainya doang. Ya, meskipun begitu, NASA menganggap istrinya adalah orang yang luar biasa. Meskipun sering melakukan kesalahan, tapi Tsukasa sering melawan seorang preman sendirian. Namun minusnya cuma satu, yaitu Tsukasa orangnya gaptek tentang teknologi. Masa sandi HP sendiri sampai lupa. Sampai-sampai ia menganggap kalau ada hacker yang menghack HP-nya tuh. Namun dengan mudahnya NASA mengerti sandinya karena itu sandi pasaran. Meskipun Tsukasa ini orangnya gaptek teknologi, tapi si nenek itu melek banget soal teknologi. Admin aja pusing belajar seperti itu. Lalu NASA menjelaskan di saat Tsukasa sedang kerepotan, NASA melihat Tsukasa lebih manis dari biasanya. Tapi Tsukasa menganggap itu seperti sindiran, sehingga ia pun ngambek nih. Sebagai permintaan maaf, NASA pun mengajaknya untuk membeli kue. Awalnya Tsukasa tidak mau sebab permintaan maaf itu sudah terlalu kuno, sehingga NASA pun menawarkan 168 Apollo Games di game HP favoritnya. Sontaklah Tsukasa kaget kok bisa tahu nih suami gue. Alhasil Tsukasa menerima untuk membeli kue saja. Dan setelah itu Tsukasa menyatakan bahwa suaminya bisa diandalkan dalam situasi apapun. Dan sebagai tanda terima kasih atas pujiannya, NASA pun langsung memeluknya dari belakang dong. Woi. Di situ Tsukasa menyatakan kalau NASA bakal greget jika hal-hal seperti ini. Ya iyalah, admin juga kok. Tapi sama siapa? Nah, setelah membeli kue, NASA pun menceritakan kejadian tadi ke Kaname. Namun tiba-tiba Yanagi Sensei mendatanginya bertujuan untuk mengunjungi NASA sebab dia ingin memberitahu bakal ada pernikahan. Tapi mereka berdua tidak kaget sebab mereka berdua sudah melihat hubungannya dengan Taniguchi Sensei di taman dulu. Sehingga mereka berdua pun mengucapkan selamat nih. Dan juga mereka berdua tidak kaget kalau pasangannya adalah Taniguchi Sensei, yang membuat Yanagi Sensei pun heran. Padahal ia tidak memberitahu ke siapapun. Namun mereka berdua tidak berani jujur di saat melihat Yanagi dan Taniguchi berciuman di taman dulu. Nah, tujuan utama Yanagi Sensei datang ke sini adalah meminta pendapat soal kekhawatiran tentang pernikahan ke NASA. Dan karena NASA ini orangnya sangat polos dan belak-belakan, ia pun menjawab dengan lantang, tidak khawatir sama sekali. Lalu Yanagi Sensei menceritakan kekhawatirannya, yaitu saat mereka makan gyudon dulu. Karena ia biasanya pergi sendiri, tapi sekarang ia pergi bersama calon suaminya. Namun saat gyudonnya datang, tiba-tiba Yanagi Sensei menambahkan setumpuk asinan jahe merah di mangkoknya. Dan masalah terbesarnya adalah setelah menuangkan sebanyak itu, ternyata Taniguchi Sensei meniru adegan di sebuah manga untuk membuktikan apakah rasanya enak atau tidak. Yang aslinya gak enak lah. Sontak mereka berdua kaget, dan itulah yang membuat Yanagi Sensei khawatir dengan hubungannya sebab calon suaminya tukang penghalu, dasar wibu.
Tapi Yanagi Sensei kepo dan mencoba makanan tersebut dong. Emang sih rasanya nggak enak. Ye, punya guru kayak gini. Gurumu tuh. Namun Yanagi Sensei memberitahu ada hal yang lebih buruk daripada itu, yaitu setiap 2 hari sekali ia malah ingin merasakan gyudon dengan tumpukan asinan jahe dong. Wih, sehingga Yanagi Sensei mengerti. Meskipun dulunya dia menganggap jijik orang yang mengambil asinan jahe sebanyak itu, tapi ia sekarang menjadi salah satu dari mereka. Akan tetapi ia ingin berhenti nih dari kecanduan makanan itu, sebab Taniguchi Sensei mencintainya saat ia memakan gyudon tanpa tumpukan asinan jahe merah itu. Waduh, semakin rumit aja, masalah cuma makan doang loh. Lalu Nasa pun menasihatinya untuk memberitahu saja, sebab di dalam pernikahan tidak ada yang dirahasiakan. Sehingga diputuskan deh, Yanagi Sensei akan bertanya langsung kepada bebeknya. Dan singkat cerita, Yanagi Sensei pun pamit pulang. Namun setelah pergi, mereka berdua malah ingin makan gyudon dengan tumpukan asinan jahe merah dong. Wih. お嫁さんが可愛いのである。 Lalu kita melompat di saat Nasa kaget melihat berat badannya naik drastis, disebabkan ia terlalu senang-senang berkuliner bersama istrinya. Dan saat dipikir-pikir, yang membuat badannya naik 2 kali lipat adalah tawaran tambah lagi dari istrinya nih. Namun Nasa heran, meskipun porsi makan mereka sama, tapi Sukasan terlihat sama-sama saja tidak gemuk sama sekali. Di situ Nasa ingin memastikan dong, dengan cara apa? Ya memeluknya. Kepengsing. Beneran dong, istrinya langsing banget nih. Di situ Sukasan juga sadar kalau Nasa sekarang gemukan. Namun Nasa gugup untuk mengakuinya, tapi akhirnya ia pun jujur nih. Nah, Sukasan sadar kalau itu adalah salahnya karena sering menyuruh Nasa makan terus. Karena saat Nasa makan itu terlihat manis bagi Sukasan, yang menyebabkannya kecanduan dan semangat membuat makanan yang banyak. Namun Sukasan menyatakan meskipun Nasa gemukan, tapi ia masih terlihat manis kok di matanya. Kepingsing. ちゃりしていても可愛いって思えるから。 Sementara itu, Nasa bingung nih antara salting dan harus gimana. Sehingga ia pun putuskan nih untuk membakar kalori saja, daripada ia berhenti memakan makanan istrinya. Sehingga mulai hari ini dia akan berolahraga. Dan begitulah katanya saat Sukasan curhat ke Kaname. Di situ Kaname memberitahu meskipun Nasa tidak masuk klub olahraga ataupun semacamnya, tapi Nasa adalah pria yang mengincar nilai A dalam semua mata pelajaran. Yoi bener. Kata Nasa. Lalu ia pun pede nih untuk berlari berkilo-kilometer sebab dia adalah anak unggulan. Dan bener saat di awal-awal Nasa semangat nih, tapi 1 putaran saja itu sudah membuatnya kecapean dong. Hamda suamiku. Iya bener katamu gendutan. Nah, karena tugas bersih-bersihnya sudah selesai, Sukasa pun berniat mengikuti suaminya. Lalu mereka pun berhenti di taman. Terlihat nafas Nasa sudah terengah-engah nih, dan Nasa ingin mencoba untuk chin up. Tapi これはなかなかのもの。大丈夫。だとして君を守れるぐらいの。 ya, satu pun Nasa tidak bisa melakukannya dong, yang membuat Nasa pun sangat kecewa. Tapi untungnya Sukasan menenangkannya dan berjanji akan selalu menjaganya. Kebalik injir. Nah, setelah itu mereka pun pulang nih. Lalu mereka makan bersama. Tapi mereka tak berduaan sebab tiba-tiba ada nenek yang berada di samping mereka dong. Sehingga terjadi keributan di sana. Nah, karena sekarang musim panas, si nenek menyuruh Sukasan untuk mampir ke rumahnya saja dan mengajaknya untuk pergi camping. Sebab sekarang camping sangat viral di waktu itu. Sebab camping membuat diri kita menjadi menyatu dengan alam. Dan lebih nikmatnya lagi saat minum kopi sambil memandangi langit yang penuh bintang. Dan admin pernah merasakan hal itu, Rek. Emang enak banget. Di situ Nasa yang mendengar itu pun sangat tertarik nih, karena bisa bersatu dengan alam. Sehingga diputuskan mereka akan camping bersama minggu depan. Meskipun Sukasan menolak, tapi ia tidak bisa menolak ajakan dari orang tersayang. Setelah itu nenek pun pamit pulang nih, dan tak lupa memberikannya sebuah bingkisan. Di situ Nasa kepo nih dengan bingkisannya.
Tapi Sukasan sudah tahu kalau itu adalah ohagi, di mana makanan itu membuat dirinya bisa merasakan nikmatnya dunia. 神は見なくてもわかるけどね。おはぎだよ。このおはぎは君が食べなさい。私、もらって嬉しかったんだとさ。 Kisah 10. 僕ははい、喜んで今Di pagi itu, mereka berdua masih berpikir nih untuk pergi camping atau tidak. Sebab jika ingin melihat bintang, mereka tidak perlu ke gunung, bisa melihat dari gedung pencakar langit saja. Selain itu, Sukasan tidak mau digigit oleh serangga di hutan. Namun itu lebih disebut dengan kencan rek, bukan camping. Lalu kita berpindah ke Kaname dan Ayah. Di situ mereka berdua juga ingin ikut camping nih, karena Ayah juga tertarik dengan camping seperti di media sosial. Maka dari itu keesokan harinya Kaname memberitahu mereka berdua jika mereka juga ingin ikut. ただ行ってみただけです。現実から目をそらせたくて、この魅力は十分勉強済みよ。のしまくってやるわ。というわけで、 Lalu Sukasan memberitahu ke mereka kalau tempat itu adalah milik si nenek. Sebab si nenek sengaja membeli itu untuk melihat bintang pada zaman dulu. Tapi dia menyadari lahan itu akan sia-sia jika dibiarkan. Makanya nenek mengubahnya menjadi tempat perkemahan. Aku ingin ikut dong. Lah muncul dari mana nih anak? Di situ Kyuma menceritakan kalau dirinya juga sering berkemah bersama ayahnya. Dan ayahnya pernah bilang dia akan memastikan mereka semua akan terkubur di sana. Jir, ini anime komedi apa horor? Lalu Kyuma pun ngedabrus nih. Ngedabrus itu banyak omong rek. Ya maklumlah anak kecil, wibu kayak kalian. Nah supaya rame, Sukasan pun mengajak Ginga juga nih. Namun di situ Ginga bertanya, apakah nona waktu itu juga ikut atau tidak? Maksudnya ayah rek, sebab dia ingin menyelesaikan sesuatu masalah. Yang bener. Di sisi lain, Chitose mendapatkan kabar kalau kakaknya akan berkemah ke tempat mereka. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kehebatannya kepada kakaknya. Makanya Chitose kali ini sangat bersemangat nih. Lalu kita melompat di malam harinya saat mereka berdua selesai berbelanja. Di situ mereka berdua sangat senang nih karena perkemahan ini diikuti oleh banyak orang. Dan singkat cerita, keesokan harinya mereka semua sudah berkumpul nih. Dan di situ Yuli menjelaskan rute yang akan mereka lalui. Meskipun ada jalan dengan menggunakan mobil menuju ke perkemahan, tapi mereka diberi dua pilihan nih. Namun Nasa memilih untuk hiking saja. Hitung-hitung supaya mereka bisa merasakan hembusan angin di alam liar. Dan karena suaminya memilih begitu, Sukasan pun terpaksa ikut juga nih. Tapi hanya Kaname yang akan memakai mobil, sebab ia harus bekerja dulu sebelum mereka pergi. Dan diputuskanlah deh, sisanya akan ikut hiking juga. Singkat cerita, di gunung terlihat ayah sangat kecapean nih, padahal masih 20 menit perjalanan. Namun Ginga bingung di mana Kyuma berada, sebab Kyuma dari tadi tidak kelihatan. Dan ternyata dia ketinggalan sangat jauh dong. Sehingga Sukasan menawarkan diri untuk menyusulnya. Anjir, istriku ninja. Lalu sisanya akan melanjutkan perjalanan. Kemudian kita berfokus kepada Sukasan nih. Nah setelah menjemput Kyuma, mereka berdua pun menyusul yang lain nih. Tapi di tengah jalan Kyuma menemukan sebuah jamur. Tapi Sukasan melarangnya untuk memegangnya, sebab jamur itu bisa membunuhnya. Dan juga menjelaskan ada beberapa jenis jamur yang bisa dimakan atau tidak. Nah, karena mereka sudah ketinggalan jauh, Sukasa pun mengajaknya untuk melewati jalan pintas saja. Di sisi lain, saat mereka ngos-ngosan, tiba-tiba muncul Chitose dong. Lalu disusul Sukasan yang lewat jalan pintas. Tuh kan istri gue beneran ninja. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. なんだよね。もちろん。そりゃ旦那様と比べたらね。ツンデレだね。そういうのじゃな。切れてないっす。
Lalu Nasa menceritakan saat dia pertama kali bertemu dengan Tsukasa, di mana saat ia baru saja keluar dari rumah sakit. Dan pertemuan itu membuat mereka berdua menjadi bersatu. Dan ternyata Nasa sedang bermimpi nih, sebab mereka sudah sampai di perkemahan. Nah, karena mereka berdua sudah jauh dari orang lain dan mereka semua, tapi Tsukasa mengerti apa yang dimaksud oleh suaminya. Ya, Nasa ingin adu jigong bersama Tsukasa nih. Bukannya tidak mau, tapi Tsukasa malu jika ada yang melihatnya. Dan beneran dong, tiba-tiba si nenek muncul, celuklah, dan bilang apa salahnya kalau cuma adu jigong. Tuh kan tiba-tiba muncul. Lalu si nenek menceritakan kalau tempat ini penuh dengan bintang di malam harinya, sampai-sampai kita bisa menggapai bulannya. Selain itu, si nenek memberitahu mungkin orang itu, maksudnya Tsukasa, menjadi lengah saat gelap nanti. Jadi berjuanglah Nasa. Sontaklah Tsukasa langsung mengusir si nenek yang selalu mengusik mereka berdua. Tapi sebelum nenek itu pergi, ia memberitahu kalau tenda mereka berdua akan spesial, sebab ia tahu kalau Tsukasa tidak bisa tidur dengan kasur yang keras. Kemudian Nasa mengajaknya untuk kembali ke mereka semua, tapi Tsukasa meminta untuk pergi berduaan jalan-jalan dulu ya kan. Singkat cerita, Nasa dan Tsukasa tak sengaja bertemu dengan mereka semua yang sedang bermain di air sungai. Dan karena semuanya ada di sana, artinya Yuk pergi lagi yuk. di waktu itu saat Tsukasa dan Nasa ingin menyeberangi sungai, Nasa menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Tsukasa. Dan mereka pun anu-anu deh. Singkat cerita, saat mereka kembali, mereka mendapatkan kabar kalau Kyuma hilang nih. Namun Yuli memberitahu kalau di perkemahan ini ada pagar besar yang membatasi hutan, dan setiap pintu keluar ada kameranya. Kemungkinan besar Kyuma tidak hilang, melainkan cuma tersesat. Sehingga mereka pun memutuskan untuk berpencar nih untuk mencarinya. Dan singkat cerita, sore harinya, ya ternyata Nasa malah yang tersesat dong. Duh, malah beban ya anak. Dan saat ia semakin berusaha mencari jalan keluar, dia malah semakin masuk ke dalam hutan dong. Dan karena kakinya semakin capek, Nasa pun tidur-tiduran di batu dan malah turun dong. Woi, di perkemahan, Tsukasa mendengar kalau suaminya tidak kembali-kembali. Namun mereka tidak kaget sih, sebab Nasa adalah orang noleh. Dan inilah yang disebut beban sejati. Namun tiba-tiba Kyuman datang dong dan bilang kalau ia dari tadi cuma pergi ke toilet. Singkat cerita, malam harinya, di saat Nasa bermimpi Tsukasa, tiba-tiba ia terbangun karena Tsukasa yang asli sudah berada di depannya. Nah, di situ Tsukasa langsung mengajaknya segera kembali. Lalu Nasa kepo dengan kejadian waktu itu. Kenapa Tsukasa bilang jika dia ingin berpacaran dengannya, Nasa harus menikahinya dulu. Tsukasa pun menjawab itu karena jawaban kenapa? Sebab kebanyakan orang akan menjawab seperti itu jika mendapatkan syarat seperti itu dari wanita yang tidak begitu mereka kenal. Mungkin mereka akan kebingungan dan mematung. Justru Tsukasa ragu jika ada orang yang bisa menjawab dengan satset, antara kecurigaan ataupun yang aneh-aneh lah. Namun karena Nasa menjawab dengan lantang dan gercep, tentu aku senang hati untuk menikahi Tsukasa. itu berarti bukti bahwa Nasa tidak meragukannya. Meskipun mereka baru saja bertemu, tapi Tsukasa langsung jatuh cinta di saat Nasa langsung melamarnya. Dan juga Nasa mau mempercayainya lebih awal. Dan episode kali ini pun bersambung, Rek.